Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan yang kita hadapi saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita sadar bahwa ujian ini memang sangat berat. Ujian yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Bagaimana seluruh tatanan kehidupan bisa berubah sedemikian rupa. Kita seolah dalam tanda kutip dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi aktivitas kita. Kita seolah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak di rumah. Kita dipaksa untuk mengikuti protokol medis dan kesehatan. Kita dipaksa untuk melakukan hal yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Teman-teman sekalian, tapi kita sadar betul bahwa Allah tidak mungkin menghadirkan sesuatu kecuali di sana ada hikmah, ada kebaikan, ada maslahat. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah tidak pernah aniaya kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu itu kamu benci, kamu tidak suka. Akan tetapi di sana terdapat kebaikan untuk kalian, kata Allah. Sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ternyata di sana adalah buruk buat kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Teman-teman yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita harus pandai mencari hikmah. Hikmah apa di balik musibah ini? Hikmah apa di balik ujian dan cobaan yang kita rasakan saat ini? Banyak sekali hikmahnya. Kenapa kita pakai masker? Suruh pakai masker. Mungkin selama ini mulut kita ini banyak kita gunakan untuk menggibah, menggunjing, memfitnah orang lain, berkata-kata kotor, memarahi orang lain, dan lain sebagainya. Kita diingatkan, jaga lisanmu, gitu. Atau kenapa kita disuruh sering cuci tangan? Oh, barangkali ini untuk mengingatkan kita bahwa selama ini banyak sekali kemaksiatan, dosa yang sering kita lakukan dengan tangan kita. Allah mengingatkan kita agar tangan kita ini dijauhkan dari kemaksiatan. Agar tangan kita ini tidak banyak melakukan dosa. Agar tangan kita ini tidak menjadi jalan kezaliman bagi orang lain. Kemudian yang berikutnya, kita disuruh physical distancing, social distancing, menjaga jarak dengan orang. Ini kenapa? Oh, barangkali hikmahnya adalah bahwa kita ini harus
menata diri kita, menata hati kita, agar kita tidak ketergantungan kepada makhluk. Kita jangan khawatir terhadap sesuatu yang sifatnya dari makhluk gitu ya. Kita harus membersihkan diri kita ini dari kemusyrikan, dari sesuatu yang merusak keimanan kita. Oh, kalau tidak ada dia, saya nggak bisa nih. Kalau tidak ada dia, saya nggak ada backingnya nih. Padahal backing kita sesungguhnya adalah Allah. Menjaga jarak dengan makhluk berarti kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Kemudian ketika kita disuruh banyak di rumah, bekerja dari rumah, di rumah aja dan sebagainya. Ini ambil hikmahnya. Barangkali selama ini kita lebih banyak keluar rumah, padahal di sana ada tanggung jawab. Kita seringkali melupakan tanggung jawab. Ada istri, ada anak. Masya Allah, kita diingatkan betul bahwa sesungguhnya keluarga itu adalah cikal bakal peradaban yang hebat. Sebuah peradaban tidak akan tinggi, sebuah peradaban tidak akan hebat, sebuah peradaban tidak akan terbentuk dengan begitu baik, kecuali dia akan dilahirkan dari keluarga yang solih, keluarga yang baik. Bagaimana keluarga itu bisa baik kalau kita selama ini tidak mau memperhatikan keluarga kita? Dengan adanya lebih banyak di rumah saat ini, kita diingatkan bagaimana seharusnya kita memperhatikan keluarga kita. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat. Inilah hikmah-hikmah di antara hikmah yang bisa kita petik dari keadaan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah yang lebih banyak. Sehingga kita setelah pandemi ini berakhir, atau saat ini pun kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak hikmah yang nantinya kita akan bisa lebih memperbaiki kualitas hidup kita. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak dari semua ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.